Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para ASN pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ada para pengelola keuangan daerah dan pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kulon Progo. Kita berjumpa kembali di podcast pengelolaan keuangan daerah. Kali ini edisi yang ketiga dengan tema sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Seberapa pentingkah? Bentuknya pertanyaan, nanti akan dijawab dengan diskusi, dialog. Yang pertama sudah dengan Pak Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua sudah dengan Inspektorat Daerah selaku APIP, pengawas internal. Kemudian hari ini yang episode ketiga ini kita akan berdiskusi bersama dengan salah satu SKPD selaku penyelenggara pengelolaan keuangan daerah. Hadir dalam forum podcast kita ini Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Dr. Anda Ratna Juwita. Selamat pagi Ibu Ratna. Selamat pagi Mas Risti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini di sela-sela kesibukan Ibu untuk bisa berdiskusi, berdialog terkait dengan urgensitas dari prosedur pengelolaan keuangan daerah yang saat ini sedang disiapkan oleh BKAD. Jadi begini Ibu, sesuai dengan amanat dari PP 12 2019 maupun juga dengan Permendagri 77 tahun 2020, ini kan paling tidak ada di pasal 3 itu ada 5 paket kebijakan yang harus segera ditetapkan untuk Perda pengelolaan keuangan daerah sedang dalam proses penetapan persetujuan bersama maksud kami antara eksekutif dengan DPRD. Kemudian yang kedua ini paralel dengan itu kita siapkan Sisdur pengelolaan keuangan daerah. Saat ini sudah sekitar 14 kali kita rapat paralel secara internal maupun dengan stakeholder terkait untuk menyusun Sisdur pengelolaan keuangan daerah ini. Materinya dimulai dari pengelola keuangan daerah sendiri, apa sih kewenangannya, kemudian tugasnya, kemudian klausul jika berhalangan itu akan seperti apa perlakuannya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan penganggaran dari mulai standar harga satuan, bagaimana nyusun RKA, kemudian PPAS, APBD gitu ya, sampai dengan RKA. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan dan penatausahaan, bagaimana menyusun anggaran kas, menetapkan SPD, kemudian bagaimana pengelolaan kas di RKUD. Yang ketiga, kemudian yang keempat terkait pelaporan dan pertanggungjawaban Ibu. Jadi bagaimana pelaporan oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran maupun BUD, bendahara umum daerah. Ini sudah mendekati akhir dari penyusunan yang kemudian kami butuhkan masukan dari SKPD selaku pelaksana pengelola keuangan daerah. Dan hari ini pun juga Bu Ratna ini, beliau sebelum menduduki sekretaris DLH kan beliau di sekretaris BKAD, sehingga praktisi expert dan selama ini juga sudah menjalani petugasan di berbagai bidang, lintas bidang di BKAD. Harapannya masukannya beliau nanti akan sangat bermanfaat, berguna bagi penyusunan Sisdur ini. Nah, yang pertama yang ingin kami mohonkan informasi, betulkah ini Sisdur BKAD ini urgen Ibu bagi pengelolaan keuangan daerah maupun juga secara makro ya, penyelenggaraan pemerintahan daerah? Monggo Bu Ratna. Makasih Mas Risti. Nah, kalau menurut saya Sisdur ini bukan hanya urgen, tetapi memang sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini merupakan panduan aturan yang secara detail, lengkap dengan contoh, bahkan apa yang terlibat di situ, apa yang dibutuhkan, itu menjadi panduan bagi OPD untuk melakukan pengelolaan keuangan. Nah, karena apa? Karena tidak semua kita mengetahui aturan-aturan. Kita tahu aturan tentang keuangan itu sangat dinamis, perubahannya sangat cepat, sehingga ini memang diperlukan aturan yang lebih teknis, turunan dari PP maupun Permen,
panduan yang menurut saya paling dekat dengan pelaku pengelola keuangan untuk melaksanakan apa yang harusnya dia laksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi memang ini menurut saya sangat penting sekali, dan ini alhamdulillah sudah disusun. Kita tahu Permen PP-nya sudah terbit 2019, Permen 2020 sudah terbit. Nah, semoga ini dengan segera diterbitkannya Sistur ini akan membantu kami di OPD, baik itu teman-teman bendahara, PPTK maupun PPK SKPD, agar dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, sehingga kita harapkan ketika kita sudah melaksanakan dengan benar, sudah dipandu sesuai dengan aturannya, maka tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan yang kita lakukan, sehingga ketika diperiksa oleh aparat eksternal, maka sudah tidak ada lagi temuannya, karena yang kita laksanakan sudah benar semua. Itu menurut saya. Ibu, jadi memang sangat urgent ya, bahkan sangatnya berapa kali tadi? 3 Dua kali. Sangat urgent ya, sangat penting. Bagi kemudian menjadi penyediaan sebuah panduan bagi keseragaman pemberlakuan begitu ya di benar. OPD selaku pelaksana. Kemudian juga secara antisipatif ketika nanti tahapan pemeriksaan oleh APIP maupun BPK begitu ya, akan kemudian menunjukkan bahwa ini bisa wajar ya, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalam konteks sakip daerah mungkin bisa mengarah ke ini ya, penilaian nilai sakip yang predikat lebih baik. Insya Allah. Sekarang kan kita A ya. Mungkin harapannya ke depan ketika Sisturnya sudah bagus, kemudian implementasinya juga sudah sesuai, harapannya bisa meningkat lagi menjadi AA ya, seperti Pemda DI misalnya. Oke, itu yang berikutnya Bu Ratna, mohon memberikan masukan ke kami. Harapannya dalam Sistur ini nanti substansi yang diatur, kemudian apapun terkait dengan kedalaman Sistur ini idealnya seperti apa sih yang kemudian menunjang dari fungsi yang tadi yang sangat urgent tadi ya, ada keseragaman pemberlakuan, kemudian ada panduan. Nah ini harapannya seperti apa Bu Ratna? Ya kalau kita dari OPD itu tadi ya, kalau memang sudah ada panduan, kita harapkan panduan ini bisa disusun dengan detail, tetapi detail tetapi jelas, namun juga mudah untuk kami pahami. Jadi alurnya jelas, siapa yang terlibat di situ jelas, melakukan apa, termasuk bahkan bila perlu dilengkapi dengan bagan atau gambar atau apa yang, karena biasanya kan kita kalau membaca aturan yang buku yang tebal itu kadang-kadang kita sudah tidak tertarik duluan. Tetapi kalau dengan gambar disusun ya gimana ya, detil tapi ringkas. Biasanya sesuatu yang detil itu kan panjang ya, agak panjang ya. Itu kita harapkan yaitu bisa detil tetapi juga mudah dipahami, jelas siapa melakukan apa, sehingga nanti bila perlu yaitu tadi dilengkapi dengan gambar. Kadang-kadang kita itu untuk, kalau zaman saya sekolah dulu kan kalau ada bagan itu kita tempel, itu lebih enak bagi kita memahami. Iya, betul. Dan jangan lupa nanti kalau sudah jadi sosialisasinya. Nah, sosialisasi ini tidak hanya ke bendahara, tetapi juga kepada kepala dinasnya, kepala OPD selaku pengguna anggaran biar paham, kemudian juga terutama PPK SKPD karena sekarang ada kewajiban verifikasi di OPD, kemudian kepada pembantu PPK fungsi verifikasi itu yaitu verifikator nanti, karena mereka juga dulu yang akan berhadapan, dan tentu saja bendahara karena yang utama bendahara. Sehingga menurut saya ada berapa, termasuk PPTK-nya juga. Jadi memang mungkin
kalau tidak bisa dilakukan secara sekaligus tetapi bisa bertahap. Nah, karena kita juga tahu mutasi di kantor kita juga cepat, kadang-kadang yang satu sudah disosialisasikan, sudah paham, tapi pindah kita ganti orang baru lagi. Nah, jadi kami mohonkan sosialisasi atau pembinaan ini bisa dilaksanakan oleh BKAD secara terus-menerus dan rutin, sehingga kita benar-benar bisa memahami. Dan walaupun yang sekarang pun dilakukan oleh BKAD itu ada klinik, semacam klinik ya kalau saya tidak salah, itu yang kita bisa konsultasi langsung baik itu via telepon maupun via WA, tetapi biasanya dalam forum tertentu itu keseragamannya akan lebih, yang kita inginkan tadi keseragaman dan kesamaan antara OPD yang satu, pemahaman yang OPD yang satu dengan OPD yang lain. Oke, Bu Ratna, ada paling tidak 4 kata kunci yang disampaikan sebagai harapan terhadap Sisdur PKD ini nanti ya. Satu adalah detail ya, detail alurnya, detail pelaksananya siapa, melaksanakan prosedurnya apa, kemudian bahkan ada contoh bagan gambar ya yang memperjelas. Ya, insya Allah nanti kita akomodir di dalam Sisdur ini nanti. Kemudian ada kejelasan, kemudian mudah dipahami dengan bagan gambar tadi, mudah-mudahan mudah untuk bisa dipahami. Dan terakhir adalah sosialisasi ya, sosialisasi ke semua pengelola keuangan daerah ya, dari mulai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sampai ke PPTK, PPK ya, PPK dulu di sekretariat kalau kita bantu PPK, verifikator, kemudian bendahara. Nah, ini semua 4 hal tadi menjadi sebuah masukan berharga bagi kami di BKAD yang tengah menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Kemudian terakhir tadi menarik, sudah ada klinik di BKAD. Nah, ke depan Ibu ini kita akan kembangkan, jadi layanan konsultasinya mungkin akan kita kemas dalam media online, meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman di SKPD pengelola keuangan ini bisa berkonsultasi langsung ke kami, tapi karena mungkin kita harus menyesuaikan dengan new normal ya, yang kemudian mengoptimalkan media-media IT begitu. Ini akan kita coba membuka semacam layanan konsultasi via online di subdomain website BKAD. Ke depan akan kita upayakan seperti itu, sehingga setiap kali ada pertanyaan, ada kemudian masukan, ini bisa segera diolah, disampaikan, dibahas oleh bidang kami yang sangat terkait dengan itu, segera langsung bisa kemudian disampaikan informasinya, tanggapannya begitu. Saya kira sudah sangat banyak hal yang disampaikan oleh Bu Ratna. Beliau adalah Sekretaris DLH selaku PPK SKPD, pejabat penatausahaan keuangan di SKPD. Dan kami juga jadikan narasumber hari ini karena beliau pernah di BKAD ya. Mestinya banyak hal yang bisa disampaikan dan sudah kami catat. Bu Ratna, matur nuwun sekali atas masukannya. Semoga ini menjadi hal pengayaan bagi Sisdur kami. Sisdur bisa ditetapkan pada waktunya, bisa segera disosialisasikan kepada semua stakeholder tadi. Kemudian tahun depan juga bisa segera kita implementasikan ya. Amin. Amin, amin. Meskipun dengan catatan ya, SIPD sebagai sistem informasi yang diamanatkan pusat belum sepenuhnya mengakomodir ini. Nah, nanti ke depan sambil kita berproses menunggu dinamika kebijakan dari pemerintah pusat, SIPD sudah settle, kita ikuti ya, Sisdurnya dengan SIPD tadi. Saya kira ngaten matur nuwun sangat Bu Ratna atas waktunya, atas masukannya, dan Bapak Ibu ASN di Kulon Progo dan para pengelola keuangan daerah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat diskusi kita pada podcast episode ketiga tentang Sisdur PKD ini. Sampai bertemu kembali dalam forum lain tentang pengelolaan keuangan daerah. Terakhir kita akhiri dengan salam Bu Ratna, salam PKD. Salam PKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.